Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hosiah, kelas 1A Pendidikan Geografi dari Fakultas Tarbiyah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas kartografi saya. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang membaca peta. Membaca peta merupakan sebuah proses dalam memahami bentuk penggambaran yang terdapat pada isi muka peta topografi yang berupa relief, perairan, vegetasi, hasil budaya manusia, serta ciri khas lainnya yang digambarkan dalam bentuk simbol-simbol, sehingga pengguna peta dapat mengetahui bentuk-bentuk medan sebenarnya dari suatu wilayah tanpa harus mengunjungi tempat tersebut. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis peta. Analisis peta adalah proses melihat susunan dan struktur data peta. Dalam proses ini, penelitian mempersiapkan data untuk dapat diolah kembali oleh pengguna. Analisis peta dilakukan dengan menggunakan metode sistematik untuk melihat tren dan pengelompokan jenis-jenis peta yang ada. Contohnya adalah analisis peta, yaitu penelitian melihat kedalaman atau kepadatan penduduk melalui simbol titik dot. Baiklah, selanjutnya yaitu interpretasi peta adalah upaya untuk memahami atau menafsiri simbol-simbol yang ada di peta. Yang pertama, interpretasi peta terhadap transportasi. Yang pertama yaitu transportasi darat, contohnya pada gambar di samping. Dan transportasi darat ini dengan menginterpretasikan simbol-simbol jalan pada peta di atas. RJ squared akan dapat menyimpulkan wilayah mana saja yang lebih mudah diakses dibandingkan wilayah lain yang ada di peta. Yang selanjutnya yaitu transportasi laut. Contohnya pada gambar di samping juga. Dari interpretasi simbol-simbol peta di atas, RG squared akan dapat menyimpulkan wilayah mana saja yang menjadi target atau Yang kedua yaitu transportasi laut. Contohnya pada gambar di samping. Dari interpretasi simbol-simbol peta di atas, RG squared akan dapat menyimpulkan wilayah mana saja yang menjadi target pembangunan utama di bidang transportasi laut di Indonesia dan kota mana saja yang merupakan pelabuhan utama dalam lalu lintas laut tersebut. Yang ketiga yaitu interpretasi udara. Dari interpretasi simbol-simbol pada peta di atas, RG squared akan dapat menyimpulkan beberapa intensif mobilitas penduduk Indonesia melalui jalur utama dan kota-kota mana saja di Indonesia yang menyediakan rute penerbangan ke berbagai daerah, yaitu pada gambar di atas tadi. Secara umum, fungsi-fungsi peta dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fungsi peta untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, fungsi peta untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, fungsi peta untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti bentuk benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, fungsi peta untuk membantu meneliti sebelum melakukan survei atau pengetahuan yang sebelum kita teliti. Fungsi peta yang kelima yaitu fungsi peta untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena gejala-gejala geografis di permukaan bumi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang fungsi peta. Peta tidak salah lagi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Fungsi peta secara umum adalah kamu dapat mengetahui atau menentukan lokasi yang dicari dan juga mendapatkan informasi yang ingin kamu temukan menggunakan peta tertentu tersebut. Kita dapat mengetahui tentang suatu lokasi atau wilayah walaupun kamu belum pernah mengunjungi lokasi tersebut.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.